وسلم وبارك عليه صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن حمي ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي ناجنا وكسب جميع عزيتي واسرب مكاعد العدل والتوب بأهل الباد يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه سلم عليه A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Iwafila pemirsa M2 TV Media Dakwah Anda pada pagi hari ini kembali berjumpa dalam program Majelis Ilmu pukul 9.30 hingga 10.30 bersama Ana, Ukhti Nur dan juga narasumber kita Ustazah Syarifah Azizah LC. Dan tadi sudah dibuka dengan ibu-ibu Majelis Talim Al-Ikram. Alhamdulillah sudah membuka kesempatan kita pada Majelis Ilmu hari ini dengan bersolawat. Mudah-mudahan menambah keberkahan kita. Nah, kalau begitu mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada pagi hari ini, Ustazah Syarifah Azizah LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini lebih baik, Ustazah? Lebih baik. Cerah-cerah juga. Cerah ya, alhamdulillah. Jamaahnya juga cerah-cerah. Kita juga sinergi nih ya, Ustazah ya. Ada aura nuansa-nuansa pink. Satu hati. Iya, satu hati. Apa karena semuanya muslimah nih dalam frame? Kalau pekan lalu kan ditemani dengan Ustaz Nasrullah ya, Ustazah ya. Masya Allah. Dan kembali pekan ini Ustazah Syarifah Azizah LC menemani kita. Dan kita sapa juga ibu-ibu Majelis Taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya ibu-ibu ya. Sudah siap untuk mendengarkan materi hari ini? Insyaallah. Insyaallah. Dan di Wafila pemirsa M2 TV, kita akan melanjutkan episode pembahasan di dua pekan sebelumnya mengenai perselingkuhan itu pengkhianatan.
Nah, untuk Iwafila rahimakumullah yang mungkin ketinggalan bagian satunya, part satunya, bisa cek di YouTube kita di Mujahidin Televisi. Nah, itu langsung saja simak di part atau bagian yang pertama mengenai selingkuh itu pengkhianatan. Dan kembali sedikit Ukhti Nur ulas ya di 2 pekan sebelumnya Ustazah. Kalau untuk selingkuh itu sebenarnya dari maknanya adalah pengkhianatan. Jadi segala bentuk pengkhianat itu sama dengan selingkuh. Selingkuh itu sama dengan pengkhianatan. Sama ya, seperti itu ya. Sepakat ya ibu-ibu ya sebelumnya. Siap. Dan di pekan lalu juga sudah dibahas oleh Ustazah bahwa ada pengkhianatan-pengkhianatan yang dilakukan ya, yang terbagi menjadi 3. Itu ada mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, kemudian mengkhianati antar sesama manusia. Nah, tapi untuk pekan ini insya Allah kita akan lanjutkan ke bagian 2. Mungkin lebih kepada ancaman ya Ustazah ya. Ya, ancaman, penyebabnya, bagaimana menterapinya, dan bagaimana menghindarinya. Bagaimana menghindarinya insya Allah. Dan Iwafila rahimakumullah, jangan sampai kelewatan pekan ini. Silakan siapkan catatannya. Ibu-ibu juga sama ya. Bagi yang ingin bertanya nanti insya Allah akan ada sesi tanya jawab. Tapi setelah yang satu ini kita dengarkan kajiannya. Kita jeda dulu sebentar. Iwafila tetap di M2TV Media Dakwah Anda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wafila pemirsa M2TV Media Dakwah Anda, kembali dalam program Majelis Ilmu bersama Ukhti Nur, Ustazah Syarifah Aziza LC, dan ibu-ibu Majelis Taklim Al-Ikram. Ya, mari kita mulai saja langsung materi pada hari ini. Masih sambungan terkait selingkuh itu pengkhianatan bagian 2. Kalau gitu langsung saja dipersilakan pada Ustazah. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Muharram huwa min ashhuril hurum. Alladzi tamna'u fihi al-a'mal al-munkarat wa tadha'afa fihi a'malus shalihat. Salatu wassalamu ala khairin nabi huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Mbak Nurhos dan seluruh kru serta penonton Mujahidin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kalimat pembuka yang terus kita haturkan kepada Sang Maha Pemberi Anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama pada pagi hari ini, di bulan yang baik, di hari yang baik, di momentum yang baik. Hari ini hari Jumat di bulan Muharram, tepat tanggal 10 Muharram. Masya Allah, mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan. Amin. Mudah-mudahan perjalanan ibu-ibu niatnya untuk menuntut ilmu sebagai bekal dan bekas nanti di hari kiamat bisa memberatkan timbangan kebaikan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada beliau yang telah menuntun kita, alhamdulillah, dan kita nantikan syafaatnya, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana selalu kita syair kita lantunkan, kita kumandangkan. Mudah-mudahan cinta beliau tetap tercurahkan untuk kita semua hingga akhir yaumil qiyamah nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Kita melanjutkan daripada tema, ngeri-ngeri sih temanya ya, perselingkuhan. Tetapi memang itulah yang kita hadapi sekarang ini. Hari ini mungkin seakan-akan kita melihat perselingkuhan itu karena sudah seringnya ditonton dan dipertontonkan dan kemudian dikasuskan, kita menjaga dan sangat khawatir ini menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Na'udzubillah min. Karena apa? Ternyata perselingkuhan ini menurut dalam sejarah para nabi ini juga pernah terjadi dalam jenis yang berbeda, tapi namanya perselingkuhan juga.
Sudah kita sampaikan yang pernah terjadi di zaman Nabi Nuh, istrinya juga menyelingkuhi Nabi Nuh. Ujian untuk Nabi Nuh. Kemudian yang terjadi pada zaman Nabi Lut, istri Nabi Lut. Tetapi bentuk perselingkuhannya bukan mengarah ke perzinahan, tetapi memfitnah suami. Itu juga kategori perselingkuhan. Nah itu Bu. Dalam surah At-Tahrim ayat 10 itu dijelaskan bagaimana dua nabi yang soleh tetapi diuji oleh Allah dengan istri yang menyelingkuhi amanah sebagai seorang istri. Kita telah sampaikan di episode sebelumnya. Insya Allah pertemuan kali ini kita akan selesaikan, kita akan rangkum, kita akan jelaskan bagaimana ancaman Allah terhadap orang yang masuk kepada lingkungan perselingkuhan. Yang pertama, perselingkuhan itu nama lainnya adalah berbuat serong. Nah, serong itu agak miring ya Bu ya. Kalau lurus itu bagus. Kalau udah miring tuh, nah mulai ada condong, mulai serong. Jadi bahasa sederhananya serong, bahasa kerennya selingkuh. Bahasa agamanya berkhianat. Jadi dalam konteks Al-Quran yang luas menjelaskan, ada 3 minimal yang harus kita pahami bentuk pengkhianatan itu. Maka insya Allah konsekuensinya dijelaskan Allah di dalam Quran dan hadis. Yang pertama, pengkhianatan dari seorang pemimpin, penyerongan dari seorang pemimpin, perselingkuhan dari seorang pemimpin. Nah, kurang lebih seperti itu bahasanya. Kepada siapa? Kepada yang dipimpin. Nah, itu. Pemimpin itu kalau dalam ruang lingkup yang sederhana adalah pertama suami, pemimpin keluarga. Lingkungan kita terdekat, pemimpin dalam masyarakat. Yang lebih luas lagi, negara dan lain sebagainya. Maka diperingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dari Ma'qal bin Yasar. Beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ma min abdin yastar'ihi ra'iyatun, barang siapa seorang hamba, seorang manusia yang diamanahkan oleh Allah, dia punya kemampuan untuk memimpin, tetapi dia menyelingkuhi, menyerongi, mengkhianati yang dipimpinnya, lalu tiba-tiba dia meninggal dalam keadaan posisi dia berkhianat. Nah, apa kata Rasul Bu? Illa harramallahu alaihi al-jannah, dia diharamkan oleh Allah masuk ke dalam syurga. Na'udzubillah. Yaumun yamut wa huwa ghash. Ini yang kita takutkan. Dalam posisi meninggal, dia dalam posisi mengkhianati amanah. Kita memang bukan manusia yang bersih 100%. Tetapi kita harus waspada, harus siaga ya Bu. Maklumlah godaan atas bawah, kanan kiri. Tidak keluar dari rumah, ada TV di rumah. Tapi yang paling kecil ini yang bahaya apa Bu? HP, handphone. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengkhianati transaksi dengan manusia. Transaksi dalam hal ini urusan kebutuhan manusia. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, barang siapa yang berkhianat dalam suatu urusan, contoh yang pekan sebelumnya saya contohkan, Rasulullah pernah berjalan di sebuah pasar, lalu melihat ada gandum yang digunduki, lalu dicolek oleh Rasulullah di bagian dalam, ternyata basah. Mana pedagangnya, kata Rasulullah? Saya ya Rasulullah. Afala ja'altahu fawqa ta'am, kau tutupi, kau gunduki yang basah itu dengan sesuatu yang baik. Man ghasyana falaysa minna,
hai pedagang, barang siapa yang menyurangi bukan termasuk golonganku, kata Rasul. Yang pertama, Allah haramkan surga. Yang kedua, tidak termasuk golongan Rasul. Ini harus kita terus mengingatkan, ya, supaya kita takut atas perbuatan yang dibenci oleh Allah. Kemudian yang ketiga, yaitu hubungan mencederai ikatan suci perkawinan. Nah, itu tadi contoh. Ternyata menyelingkuhi ini bukan hanya, mohon maaf, hari ini yang kita lihat viral di TV, bukan seperti itu saja. Itu sudah lebih dari yang terjadi zaman dulu, Bu. Zaman dulu hanya memfitnah suami. Nabi Nuh itu adalah seorang pendakwah. Ternyata yang memfitnah suaminya adalah istrinya sendiri. Di belakang suaminya dia bilang, suami saya itu pembohong, yang disampaikan suami saya nggak benar. Ternyata ini termasuk kategori menyelingkuhi suami. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu kita fokuskan di poin ketiga ini, selain berdosa kepada Allah, mengkhianati Allah, tidak termasuk daripada golongan Rasulullah, kemudian seorang istri yang menyelingkuhi suami, berbuat sesuatu yang melanggar aturan agama dalam ruang lingkup keluarga, pernikahan, ini dikategorikan nusyuz. Nusyuz, ya Bu, nusyuz. Kalau dalam bahasa Arab tuh nun, shin, zal, waw, zal, nusyuz. Moncong mulut ibu. Nusyuz pakai shin. Nusyuz itu adalah contoh, ya, contoh saja. Misalnya istri keluar bersama bukan mahram, dalam tanda kutip kemungkaran. Tidak keluar tapi berhubungan melalui handphone. Kalau dalam hadis keluar tanpa muhrim, tapi sekarang tidak keluar, di kamar saja, tapi menghubungi pihak luar, yang konteksnya adalah melanggar dan mencederai hubungan perkawinan. Itu namanya nusyuz. Nusyuz. Dalam Al-Quran surah An-Nisa, perempuan yang nusyuz, istri yang nusyuz, itu berhak dihakimi, berhak diadili, berhak diberi sanksi. Di mana penjelasannya? Quran surah An-Nisa ayat 34. Langkah-langkahnya Allah menjelaskan di situ. Kalau kalian khawatir, wahai para suami, istri-istri kalian berbuat nusyuz, maka lakukanlah langkah-langkah berikut ini. Nah, makanya suami kalau sudah melihat ada indikasi-indikasi yang mencurigakan, tidak benar, ya. Kalau orang salah tuh kan bisa lihat, ya Bu, ya. Curi-curi, sembunyi-sembunyi, ya kan. Makanya suami yang cuek karena istri berbuat melanggar aturan itu namanya dayyuth, berdosa gitu. Biarlah, biar aja dia bebas mau berhubungan dengan siapapun, termasuk dengan yang bukan muhrim, tidak boleh, namanya dayyuth. Maka seorang suami yang apabila mengetahui ada indikasi seperti ini, rasa sayangnya ditunjukkanlah dengan cara menasehati. Jadi para wanita, para istri, jika ada suami yang peduli, berarti dia cinta dan sayang, supaya kita tidak masuk dalam perangkap. Baru gak dinasehati dah marah-marah. Abang tuh nuduh. Enggak. Tergantung caranya, ya Bu.
Jangan langsung HP-nya ditarik, dimatikan, enggak. Dikonfirmasi dulu, tabayun dulu gitu. Siapa tahu dia jualan online. Nah, itu kan. Ternyata pelangganannya pria semua. Nah, itu. Fa'izuhunna itu adalah menasehati dengan bijak, dengan rasional itu, sambil menuntun, menasehati itu. Maka bahasanya itu bukan menghakimi, bukan memvonis, tapi apa Bu? Menasehati. Yang kedua, tahapan yang kedua, nasihati sudah, ternyata masih ada indikator yang lain-lainnya. Yang kedua tahapannya apa? Wahjuruhunna. Diambil dari kata hajar. Hajar itu memisahkan hubungan sementara waktu. Kalau dalam bahasa hadis, hajar itu tidak ditegur dulu. Tidak ditegur dulu, Bu. Nah, jadi suami tidak menegur istri, tetapi tidak lebih dari berapa hari, Bu? 3 hari 3 malam. Nah, lewat dari 3 malam, nah, tegur. Kalau tidak berdosa. Itu berlaku untuk semua muslim. Tidak boleh tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari 3, sama dengan hukuman sanksi untuk istri. Kan merasa dia tuh, Bu, apa ya, ayang tak nego. Nah, tahulah ya enggak, Bu? Marahlah berarti. Nah, itu. Kemudian langkah yang selanjutnya, maksud tidak menegur itu termasuk tidak seranjang. Yang disebut dengan bahasa sekarang apa? Nah, sampai ada lagunya tuh ya, Bu. Pisah ranjang. Pisah ranjang itu kalau ada alasan yang dibenarkan. Pisah ranjang. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, wadribuhunna. Boleh masih berlanjut dengan senggang waktu yang diberikan alokasi yang masih dibenarkan dan tidak terlalu lama, masih berlanjut, maka yang ketiga adalah boleh dipukul. Tetapi para ulama menjelaskan, termasuk ahli tafsir bernama Muhammad Ali As-Sabuni dan ahli fikih Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili, beliau menyampaikan ada beberapa tempat yang tidak boleh dipukuli. Nah itu. Padahal nusyus ini, Bu, apalagi bukan nusyus. Tidak boleh. Bagian mana, Bu? Yang pertama bagian wajah. Maaf, menampar tidak boleh. Mendorong wajah tidak boleh. Tapi yang sering terjadi KDRT ya, Bu, merah pipinya, berdarah hidungnya, ya kan? Kenapa, Bu? Islam menghargai kemuliaan seseorang karena wajah ini tempat terhormat. Sebelum dia melihat badannya, belum melihat kakinya, dia lihat wajahnya dulu, kan gitu. Tiba-tiba merah mukanya ya, Bu, hidungnya miring karena kena KDRT kan tidak terhormat dia di hadapan Allah. Bertanya-tanya orang, jadi fitnah dia. Jadi dihindari bagian wajah untuk memberikan sanksi. Yang kedua bagian perut dan area yang vital di sini. Perut ini vital karena di sini tempat istri itu memproduksi turunan. Nah, termasuklah di sini area pencernaan ya, Bu. Tapi ini sering terjadi. Tendang, main kasar, nggak boleh. Jadi diberikan ruang untuk step-stepnya memberikan sanksi, tetapi tidak pada tempat yang tidak dibenarkan. Kemudian yang ketiga adalah memukul pada tempat, mohon maaf, tempat di mana dia melakukan hubungan. Itu paling vital juga. Kita dengar, pernah saya mendengar di berita itu, mohon maaf ya, Bu, mohon maaf ini, istri
memotong, Bu, alat suaminya. Karena suaminya berselingkuh. Masya Allah. Luar biasa. Menderita seumur hidup. Itu kenyataan itu, Bu. Tidak boleh. Sekalipun jelas itu berkhianat kepada Allah, jelas. Berkhianat kepada Rasul, menyelingkuhi pasangan, tapi Islam tidak arogan. Dalam Quran surah An-Nisa tadi dijelaskan, begitulah caranya untuk mengingatkan. Jadi bisa saja salahnya istri kalau suami membiarkan. Nah, ini sudah harus lakukan langkah-langkah seperti yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh langsung main kasar. Nggak boleh. Ya. Kalau sekarang yang terjadi kan, apalagi mungkin ustazah kan di Kemenak juga kan ya, banyak laporan-laporan perceraian karena KDRT gitu kan. Ini sepertinya pasangan itu dijadikan samsak gitu ya ustazah ya. Samsak buat ini gitu kan. Padahal kan kalau di bela diri itu kan memukul gitu kan, di tempat-tempat area yang tadi dilarang oleh Allah itu adalah untuk pukulan yang mematikan gitu kan, maksudnya apakah ini udah jatuhnya dia nih mau menghabisi pasangannya seperti itu kan. Nah itulah makanya bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh jauh-jauh sebelum itu sudah wanti-wanti ya Ustaz ya, bahwa ada area-area tertentu yang tidak diperbolehkan untuk disentuh nih, bahkan saat marah, dan itu pun udah terbukti. Jadi itu ada area-area yang harus dijaga seperti itu. Wah, sepertinya semakin asik pembahasan kali ini ya Ustaz ya. Bener ya Ibu-ibu ya? Nah, tapi sayangnya kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan sambung lagi setelah sesi yang berikut ini. Tetap di M2TV Media Dakwah Anda. Ya, wafila rahimakumullah, pemirsa M2TV Media Dakwah Anda, kembali bersama kami dalam program Majelis Ilmu. Nah, pembahasan kita menarik, sangat menarik ya. Ini terkait dengan selingkuh itu pengkhianatan. Nah, ini pekan kali ini adalah bagian kedua. Tadi sudah dijabarkan ya sama Ustazah di sesi sebelumnya terkait pengkhianatan itu. Ada pimpinan yang berkhianat pada amanahnya, kemudian ada antar sesama manusia yang berkhianat pada transaksinya, dan hubungan sosial lainnya seperti itu. Dan juga tadi sudah dijelaskan ya Ibu-ibu ya terkait bagaimana cara pencegahan atau menanganinya. Yang tadi ada tekankan adalah untuk ditanyakan terlebih dahulu, karena Allah juga mengajarkan kita untuk lebih dahulu diklarifikasi dulu, dikonfirmasi terlebih dahulu. Nah, tapi apa saja penyebab-penyebabnya akan kita simak langsung penjelasan dari Ustazah. Silakan Ustazah. Ya, ada satu sanksi lagi yang ini daripada hukum yang diterapkan di Indonesia itu diatur dalam undang-undang hukum pidana ya. Itu yang kita ketahui walaupun tidak terlalu berat menurut kita ya, hanya 9 bulan. Tapi dibanding dengan hukuman Allah, Masya Allah ya. Jadi apalah artinya hidup ini kalau nanti di penghujungnya tidak ada artinya ya Bu. Nah, jadi walaupun di dunia ada aturan-aturan yang menyekat, tapi yang paling kita takutkan adalah aturan Allah. Baik. Kemudian ada juga pertanyaan besar begitu. Kenapa kelihatan pasangan itu kelihatannya bagus, ekonominya bagus ya Bu, anak-anaknya sukses, tapi kemudian terjadilah kasus itu perselingkuhan, menyederai hubungan. Yang pertama penyebabnya itu kata ulama, yang pertama lemahnya iman. Rasulullah sudah mengingatkan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang turun, kadang naik. Nah, makanya jangan sampai lalai sholat. Ibu sudah kaya, ibu sudah bahagia, anak sudah sukses, cucu sudah banyak. Apakah kita tidak perlu sholat?
Masih sholat. Kenapa? Karena kita minta perlindungan kepada Allah. Jadi sholat itu bukan hanya karena kita minta dalam doa, tapi lebih daripada itu supaya dihindari dari segala macam mara bahaya. Daripada faktor yang pertama ini, lemahnya iman, maka Rasulullah juga mengajarkan perlu kita berdoa, Bu, supaya terhindar dari godaan, fitnah, ya, maklumlah ya, hidup bersosial ini ya. Maka di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, boleh ikuti saya, Bu, ya. Allahumma inni a'udzubika min munkarati akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya, artinya, ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari kejahatan perbuatan, berlindung kepada Engkau dari kejahatan akhlak, dan berlindung kepada Engkau dari kejahatan nafsu. Nah, itu dia. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa. Nah, nanti habis ini kita catat ya, Bu, ya. Nah, ibu-ibu paling suka kalau doa-doa nih. Zikir-zikir, selawat-selawat. Ini perlu dimasukkan dalam doa, Bu. Baik diniatkan untuk kita, untuk anak-anak kita juga perlu, semua keluarga kita lah. Itu. Sebelum terjadi kita minta perlindungan kepada Allah. Kemudian saya merangkum juga penyebabnya. Para ulama menjelaskan bisa jadi seseorang itu punya gangguan di sebelumnya, itu di masa-masa lalunya itu. Ya, misalnya kurangnya perhatian. Jadi kurangnya perhatian di masa lalu itu terbawa sampai berkeluarga. Apa namanya, sindrom apa ya, pokoknya begitulah ya. Ada masalah tekanan-tekanan psikologi gitu. Tekanan kejiwaan, sehingga ada peluang yang dia bisa masuk, maka terbongkarlah lagi ingatan-ingatan itu. Bahkan ini dijelaskan di beberapa artikel oleh para ahli psikologi dari barat, dari Eropa ya, yang memang di sana sumbernya ahli-ahli psikologi. Bisa jadi mereka memiliki trauma berat. Misalnya orang tua yang bisa ya, Bu, atau mengkhianati orang tuanya langsung. Orang tuanya dilihat langsung pengkhianatan itu. Apakah itu salah? Kalau sudah kita jalannya begitu, berarti kita harus menterapi keluarga itu supaya tidak menjadi trauma itu. Kemudian yang ketiga, nah ini lemahnya pengawasan. Itu tadi, Bu, suami yang dayus, anteng-anteng jadi istrinya bonceng tiap hari, bonceng balik bonceng ya, Bu. Nah, itu bukan bonceng ngojek ya, bukan. Bonceng yang ada maksudnya. Bukan Grab nanti. Bukan Enggak boleh pula ya. Nah, lalu ibu tak mau pesan pula online nanti. Bukan ya, Ibu ya? Bukan. Nah, itu. Jadi melihat istri dengan gelagat-gelagat yang terus karena berbuat yang tidak baik itu tidak bisa kita pungkiri, pasti kelihatan ya, Bu, tidak bisa ditutupi. Ya. Maka lemahnya pengawasan terutama dari suami. Saya mencatat dari hadis Rasulullah SAW, salasun la yanzuruhullahu yaumal qiyamah. Ada 3 kelompok manusia yang tidak dipandang oleh Allah di hari kiamat. Yang pertama, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, perempuan, nah ini, Bu, yang menyerupai laki-laki. Kalau dalam istilah hadis, al-mar'atu al-mutarajjilah. Nah, dia bosan jadi perempuan, Bu. Ya. Masuk ini yang kedua ini. Yang ketiga, ad-dayyus,
suami yang cuek ketika istrinya berbuat pengkhianatan, pelanggaran dalam hubungan pernikahan. Jadi tidak semuanya itu salah dari satu pihak, tapi juga dilihat daripada pihak-pihak yang lain. Termasuk lingkungan terdekat itu. Kalau misalnya memungkinkan suaminya cuek, maka orang tua boleh mengingatkan, Bu. Tidak jadi masalah. Pamannya kan, kakaknya yang memang punya keinginan untuk menjadi baik. Kemudian yang lainnya adalah hukum. Nah, hukum juga perlu. Hukum di negara, di tempat itu. Dan yang terakhir adalah orang yang mudah melakukan kejahatan, jadi berselingkuh yang dibarengi dengan perzinahan. Perzinahan itu tidak mesti berhubungan langsung, tapi yang lain-lain mendahului perzinahan juga termasuk sesuatu yang keji. Maka orang yang mudah melakukan urusan-urusan perzinahan ini kata ulama, mereka itu memang tidak mikirkan urusan kematian. Nah, nantilah urusan mati. Ini masih muda, masih panjang pensiunnya. Ini penyebab terakhir, Bu. Salah satu indikasi orang itu keras hatinya itu karena dia jarang dan tidak pernah mengenang masa akhirnya nanti. Gitu. Na'udzubillah, kalau kita dilupakan sama Allah untuk ingat mati. Na'udzubillah. Tapi ada juga guyon-guyon. Kalau kita memposting masalah kematian, ada kawan gurau. Ah, hati-hati itu udah tanda-tanda nak mati. 40 hari kata dokter saya. Masya Allah. 40 hari. Enggak ya, Bu? Enggak begitu. Saya tuh sering, Bu, kadang-kadang posting masalah kematian. Nah, Ustazah, hati-hati tuh udah dekat dah tuh katanya. Mendekat Israel. Bukan ibu-ibu sini Ustaz? Bukan. Ibu sini aman. Aman, insyaallah. Nah, maka salah satunya, Bu, kita kalau ada orang meninggal, minimal ya, Bu, kalau kita tidak ngantarkan ke kuburan, kita melayat. Nggak usah diundang lagi kalau orang meninggal, nunggu undangan, nggak usah. Itu salah satu untuk mengingatkan kita melihat jenazah, ya kan, prosesinya kita lihat. Nah, takutnya kita lupa, maka kita takut untuk berbuat salah. Mungkin itu salah satu bagian atau faktor yang menjadi penyebab. Kalau ada salah satunya yang nyantol, maka berhati-hatilah, berwaspadalah, supaya kita tidak berlarut-larut dalam perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak boleh meremehkan dosa itu. Nah, ini yang ngerinya sekarang tuh meremehkan. Alah, cuma main HP aja. Gitu. Ada satu penyebab. Kemudian disampaikan ulama itu, ini mohon maaf harus saya sampaikan, sering memamerkan kecantikannya, tetapi yang tidak wajar, sehingga orang memancing orang untuk kepengen tahu, begitu ya, Bu. Nah, itu. Ya kalau cuma foto nggak apa-apa, identitas. Tapi kalau sudah bagian-bagian tertentu yang itu hanya milik suami, tapi orang penasaran, nah mulailah dia tuh kabar. Kalau kita ketemu yuk reunian. Kita enggak tahu laki-laki, ya tidak semuanya, ya. Tapi kita tidak boleh juga bersuuzon. Maka itu tergantung kepada diri kita. Insya Allah kalau kita terjaga dan menjaga, maka semuanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Intinya jangan sampai ada peluang. Kita tutup rapat-rapat tadi kan, karena sudah Allah kasih himbauan wanti-wanti nih seperti ini. Tinggal kita terapkan saja. Nah, ibu-ibu sudah siap pertanyaannya? Sudah ada yang mau menanya kah? Tapi nanti ya, kita jeda dulu sebentar, kita lanjut lagi di sesi selanjutnya, di sesi tanya jawab.
Iwafila rahimakumullah, tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di M2TV Media Dakwah Anda. Kembali di program Majelis Ilmu bersama saya Uhti Nur, narasumber kita Ustazah Syarifah Aziza LC serta ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Ikram. Wafila rahimakumullah, untuk Anda yang menyaksikan episode kali ini, simak dulu bagian pertamanya di YouTube M2TV Pontianak. Nah, biar bisa saling bersinergi nih antara bagian satu dan bagian kedua terkait dengan tema kita, selingkuh itu pengkhianatan. Dan kali ini kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Ibu-ibu yang bertanya, ustazah yang menjawab. Ya. Karena saya posisinya hanya MC, host saja. Masya Allah. Kalau saya yang jawab, tidak ada kapasitasnya. Masya Allah. Ya, ibu-ibu sudah ada yang ingin bertanya? Sudah siapkah? Sudah ada? Boleh silakan Bu, pakai mic-nya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desmawati. Saya dari Majelis Taklim Al-Ikram. Ya. Ustazah, saya ingin bertanya. Ya. Nusyuz yang diistilahkan seorang istri yang durhaka atau yang mengkhianat, di antaranya pisah ranjang. Berapa lama waktunya? Apakah ada batasnya? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang satu nanya seputar berapa lama nih Ustazah waktunya. Kalau tadi ada pisah ranjang seperti itu. Ya. Sudah siap mendengar jawabannya, Ibu? Masya Allah. Silakan Ustazah. Ya. Jadi tidak menegur, tidak mencuekkan dari suami kepada istri yang tadi menyeleweng. Itu tahap yang kedua setelah diperingati tidak berubah. Nah, pisah ranjang ini termasuk tidak bersatu dalam ranjang ya Bu, cari ranjang yang lain. Tidak ada ketentuan waktu. Tetapi kalau si istri masih sama, tidak ada perubahannya, maka bisa diperpanjang sampai 4 bulan. Nah, lama juga tuh 4 bulan. 4 bulan berapa hari, Bu? 120 hari. Sampai 4 bulan stop. Tidak boleh diperpanjang lagi. Beralihlah kepada yang selanjutnya, diberi sanksi. Ini harus diketahui oleh sebuah keluarga untuk menyelesaikan permasalahan. Kalau kita menyesuaikan dengan konteks hukum, insya Allah tidak salah ya Bu. Nah, makanya mensosialisasikan hukum-hukum itu penting ya. Nah, seperti alhamdulillah hari ini pas kena taklimnya Al-Ikram, dapat ilmunya, alhamdulillah itu. Jadi tidak boleh lebih. Kalau ada suami yang telajak pula ya Bu, sampai 6 bulan pisah ranjangnya. Tidak boleh. Maksimal berapa? 4 bulan. Bila mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah ya Bu, ini hari baik, bulan baik, kita terlindung dari hal-hal yang Allah tidak suka. Amin. Kita berminta, kita bermohon untuk semua orang-orang yang kita cintai, termasuk kita mendoakan untuk kawan-kawan kita yang mau menjadi lebih baik. Amin ya. Baik, tadi jawaban Ustazah. Bagaimana Ibu-ibu? Sudah ya? Atau mau dilanjut disambung pertanyaannya? Nanti mungkin di sesi-sesi berikutnya. Ya, insya Allah. Memang kalau ngomongin ini menarik dan tidak habis-habis. Apalagi pertanyaan dari Ibu aja Tapi tadi. harus kita habisi. Harus kita habisi. Selingkuhan harus kita habisi. Habisi, oh benar ya, harus dihabisi. Ya, Tapi ingat tadi poinnya memaafkan Ustazah. Ya, memaafkan. Nah, Masya Allah. Tapi tetap harus kita habisi perilakunya. Perilakunya ya Ibu-ibu ya, bukan orangnya. Perilakunya, insya Allah ya.
Ibu Wafila rahimakumullah, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di program Majelis Ilmu M2TV Media Dakwah Anda. Ibu Wafila rahimakumullah, pemirsa M2TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usai sudah kebersamaan kita dalam program Majelis Ilmu episode kali ini, selingkuh itu pengkhianatan bagian kedua. Dan kembali Ukti Nur ingatkan untuk Ibu Wafila, silakan menyimak bagian pertama terlebih dahulu jika belum pernah menontonnya di channel YouTube M2TV Pontianak. Selingkuh itu pengkhianatan bagian pertama, dan episode kali ini bagian kedua. Mungkin terakhir dari Ustazah Syarifah Elsi, silakan Ustazah. Ya, baik, alhamdulillah, episode kedua ini adalah episode terakhir tentang tema pengkhianatan, atau dalam bahasa skup kecilnya dalam keluarga adalah perselingkuhan. Sebagai manusia yang dhaif, tentu kita tidak boleh juga angkuh. Aku udah hebat, aku sudah terjaga, enggak. Kita selalu minta petunjuk kepada Allah. Al-Quran surah Al-Imran ayat 135, Allah berpesan, kalau di antara kita, lingkungan kita, teman-teman kita, keluarga kita, fa'alu fahishatan au zalamu anfusahum, mereka kadung masuk pada wilayah itu, menzalimi diri-diri mereka, jangan langsung divonis. Apa? Dzakaru Allah, ingatkan mereka tentang Allah. Yang kedua, suruh mereka istighfar. Allah saja tidak memvonis, padahal dia mengkhianati Allah. Masih ada peluang, tapi ingat kata Allah, lam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak terus-menerus melakukan dosa yang sama. Jadi tidak bermain-main dengan maksiat. Ada 3 poin yang kita tidak boleh remehkan minimal. Pertama, jangan remehkan dosa walaupun kecil, karena kita tidak tahu dari maksiat mana yang Allah murka kepada kita. Yang kedua, jangan remehkan perbuatan amal soleh walaupun kecil, biasa-biasa saja, karena kita tidak tahu dari amal baik yang mana Allah ridho kepada kita. Tidak tahu kita, apakah dengan sedekah 1.000 rupiah, menolong hanya dengan cara yang sederhana. Yang terakhir, yang ketiga, jangan remehkan manusia manapun, walaupun secara fisik biasa-biasa saja. Jangan. Dengan orang hebat kita muliakan, dengan orang kecil kita remehkan, tidak boleh. Karena orang yang berlaku zalim, dia dekat kepada Allah. Apabila dia berdoa, Allah kabulkan. Kalau Allah kabulkan, binasalah kita. Na'udzubillah. Insyaallah mudah-mudahan dengan niat baik kita, dengan ikhtiar kita, ibu-ibu ini aktif majelis taklim. Tiap hari ngaji di rumah, tiap minggu pengajian, di sela-sela arisan ada pengajian ya. Inilah yang bisa kita bawa nanti bekal di dalam kubur, di hari akhir yaumal qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tuntas tema kita, mudah-mudahan bermanfaat ya Bu, barokah, dan tentu ini juga nasihat untuk kita semua. Berbuat yang terbaik untuk diri kita dan keluarga kita, insya Allah. Syukran jazakillah khair, Ustazah Syarifah Elsi kembali hadir dalam Majelis Ilmu. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Insya Allah. Dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Ikram, syukran jazakumullah khair. Terima kasih banyak atas waktunya, semangatnya selama mendengarkan majelis pada hari ini. Insya Allah mudah-mudahan pulang membawa ilmu yang sudah tadi dibahas. Amin. Karena ini temanya tentang selingkuh itu pengkhianatan. Ya, kita berdoa sama-sama semoga keluarga yang saat ini kita bina adalah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Dijauhkan dari segala macam peluang-peluang maksiat yang mengarah kepada pengkhianatan. Amin ya rabbal alamin.
Akhir kata, Uti Nur tutup. Sampai ketemu lagi di pekan selanjutnya dalam program Majelis Ilmu hanya di channel kesayangan Anda, M2TV Media Dakwah Anda. Kita tutup bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salim alaihi. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Muhammad ya bana Abdillah wa yaqaw li kitabillah. Muhammad ya bana Abdillah wa yaqaw li kitabillah. Alaikal hujjatul khairatu jahid fi sabilillah. Alaikal hujjatul khairatu jahid fi sabilillah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Muhammad ala ya Rabbi suali ummatil ba'i. Muhammad ala ya Rabbi suali ummatil ba'i wasami kum minaz zambi wa rafar huzunuballah wasami kum minaz zambi wa rafar huzunuballah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.